Kelanjutan episode selanjutnya yaitu Nami bergegas memberitahu ke kapal. Usopp bercerita kalau dia melawan kelompok Franky untuk merebut kembali uangnya. Ia nekat menerobos masuk ke kandang musuh. Namun sialnya ia malah dihajar habis-habisan oleh mereka. Tak lama setelah itu Luffy dan yang lainnya mengetahui kalau Usopp telah dihajar di markasnya Franky. Hal itu langsung membuatnya marah. Lalu mereka berempat pergi ke tempat tersebut. Tujuannya adalah untuk balas dendam dan mengambil kembali uang miliknya. Setelah kejadian itu Usopp dirawat di kapal. Pada malam harinya Luffy telah memutuskan untuk membeli sebuah kapal baru. Namun keputusan itu tidak disetujui oleh Usopp. Luffy juga keberatan saat mengambil keputusannya, karena sudah menganggap Going Merry sebagai teman. Usopp marah ke Luffy dan menyuruh untuk membatalkan niatnya. Namun Luffy sudah menetapkan niatnya tersebut. Alhasil Usopp memutuskan keluar dari kru demi bisa berlayar bersama Going Merry. Dan setelah itu kita diperlihatkan hal yang sangat menyedihkan, di mana Usopp menantang duel Luffy demi memiliki kapal Going Merry. Cerita bersingkat lagi saat waktu yang dijanjikan telah tiba. Usopp dengan lantang berani menantang Luffy. Usopp sudah menyiapkan strategi. Kalau dirinya tak mungkin bisa mengalahkan Luffy dengan mudah. Usopp pun menyiapkan banyak sekali jebakan. Luffy terkena tembakan telur dan ranjau yang sangat banyak. Meski begitu Luffy masih bisa bertahan dari serangan tersebut. Sampai suatu ketika Usopp membuat Luffy terbakar hangus dengan tembakannya. Namun belum cukup kuat untuk mengalahkan Luffy. Malahan Luffy mengakhirinya dengan satu serangan saja. Setelahnya Luffy meminta para kru untuk meninggalkan Usopp bersama kapal Going Merry. Di akhir pertarungan Luffy menangis karena untuk pertama kalinya ia telah kehilangan kru yang sangat berharga. Setelah kejadian itu Luffy dan teman-temannya menyewa hotel untuk tempat tinggal di Water 7. Sementara itu Usopp masih menyembuhkan diri sembari memperbaiki kapal. Saat ini Luffy sangat sedih karena kehilangan Usopp. Bersamaan pula mereka mendapat kabar kalau Iceberg telah dilukai seseorang. Karena hal itu Luffy dan Nami ingin menyempatkan pergi menjenguknya. Namun di tengah perjalanan mereka malah dihadang oleh pemimpin kelompok berandalan yang merampas uang mereka. Pemimpin mereka bernama Franky. Ternyata Franky bukanlah orang biasa, melainkan seorang cyborg. Alhasil terjadilah pertempuran di sana. Iceberg sudah dirawat di rumah sakit dan ditemani oleh anggotanya. Orang yang telah melukai Iceberg ternyata Nico Robin. Atas insiden itu kru Mugiwara pun diburu oleh semua penduduk Water 7. Sampai kelompok Galley Company pun turun tangan ikut memburu Luffy untuk meminta kejelasan. Luffy pun sekarang di posisi bingung. Kelompok Galley Company tidak percaya dengan penjelasan dari Luffy. Ia pun bertemu ke Iceberg dan mulai menceritakan kejadian yang sebenarnya. Tak lain pelakunya adalah si Nico Robin. Namun Luffy tak mempercayai cerita dari Iceberg. Di sisi lain Sanji dan Chopper masih mencari keberadaan Robin. Sampai suatu ketika Chopper bertemu dengannya di sebuah lorong. Namun Robin tidak mau diajak kembali dengan suatu alasan. Hal tersebut membuat Sanji dan Chopper bingung. Sanji menyuruh Chopper memberitahu ke teman-teman yang lain. Ia sendiri yang akan mengejarnya. Chopper pun menceritakan tentang kejadian kepergian Robin kepada mereka semua. Hal itu membuat Luffy terkejut, karena tidak percaya bahwa Robin melakukan hal tersebut. Lalu mereka memutuskan untuk menemuinya dan bertanya secara langsung. Di sisi lain Usopp masih mencoba memperbaiki kapal. Franky kesal karena ulah Luffy dan ingin menyandera Usopp. Malam harinya Luffy dan yang lain sudah bersiap-siap untuk menunggu Robin. Orang bertopeng dan Robin sudah mulai bergerak. Dengan mudah mereka masuk ke ruangan Iceberg. Bahkan orang bertopeng itu juga sudah mengalahkan penjaga yang berada di sana. Singkat cerita Luffy sudah bertemu dengan Pauli yang terluka parah. Dan bertemu dengan dua orang bertopeng. Di sisi lain Robin sedang mencoba membunuh Iceberg. Di sini terungkap kalau orang yang bersama Robin adalah orang-orang pemerintahan bernama CP9. Di mana organisasi mereka bertujuan untuk mengincar desain senjata kuno bernama Pluton.
Hal yang mengejutkan di balik topeng mereka adalah anggota dari kelompok Galei Company dan Iceberg-lah yang menjadi ketuanya. Itulah ringkasan One Piece Pulau Water 7, di mana tempat pengrajin kapal terbaik di dunia berada di sana. Nantikan terus episode berikutnya. Jika kalian menyukai video ini silahkan share ataupun like. Subscribe juga tentunya, agar adminnya semangat membuat video selanjutnya. See you next time.